Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamnu aqyaqtumuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifatnya Nabi. Menutupi sifat sak mestine Nabi wa kum te alladzina sing melakukan penutupan di paling ujungnya. Wastarulan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego kolilan kang sithik. Minat dunia sanging dunya. Ya hubungan kang podo ngalap sapa alladzina ku ing kitab atau ku ing samanan kolilan, ku ing samanan kolilan badal hale dadi ketine kitab. Min safalatihim sanging bawahan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawaan-bawaan. Fala yuziru lagu mongkora podo ngetono sebelah dina gu ing na'ta Muhammadin khawfa khawdihi korona wedi pote ikilah samanan kolilan alih mengatasi ladina di ora gelem ngetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulaika mayak kuluna fi butunihim lan nar ulaika temengkono ladina ku mayak kuluna ora podo mangan sapa ladina fi butunihim ora mangan ilan nar kecuali ing geni. Walayu kalimuhum la orang ngendikane ing ladina sapa wa yaumil kiamati walayu sakih ana bersina sapa wa ing alladina ulaika walahum adzabun alim. Ulaika wa alladina wa aka istaru kang padha tuku sapa ladina adalah ing kesesatan bidakan petunjuk. Waladzabun tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbaruhum alannar fama asbaruhum fama mengkoti opo iku asbaruhum iku sanyabarno pemagu ing ulaika alannar dengan sendok. Dari kau mengkono ikilah akluhum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Alladzi dzikra min aklihim annar wa ba'dahu bi annahu. Krana sak temene Allah iku nazal kitab billah. Iku nurono sapa Allah kitab ing kitab billah lan bener. Apa wis nurono kitab lan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab. Wa innal ladzina lan sak temene akeh ikhtalafu kang padha supaya sapa alladzina fil kitab ing dalam kitab. Bidzalika kelan mengkono ikilah innal ladzina ikhtalafu kitab. Ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono hak. Wa hum al-yahud wa kila al-musyrikun. Lafi sikok ibadik ini dalam pertentangan baitin kang ada. Laisa ora ana albiro, laisa ora ana iku albiro keapian, apa antuwal yen to madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh mengadepno sira kabeh fi salat qibal masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Jadi ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon, tapi ukuran apik ora kinal biro, tetapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab wan nabi. Wa ta'ala gelem nekaan sapa man al malaik bondo ala hubi serta seneng man. Gelem maringno dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringno gawe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cahya timbal masakin wa nasabil. Wasailina lan wong sing njaluk kabeh. Mbok rikop lan ing dalem merdeka budak. Ail muka tabina wal asro. Tegese biro-biro budak mukatab wal asro lan biro-biro tawanan. Wa qaman jumana sepoman as-salata ing salat wa atalan maringi sepoman zakat ing zakat. Wal mufunalan wong sing nepati kabeh bi ahdihim kan janjine alladzina idza ahdu. Nalikane gawe janji sapa alladzina. Gawe janji Allah ing Allah kados nazar. Awinna sautan ge janji manusa kados transaksi kados muamalah. Wasabiri lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wadoro ing dalam masa-masa loro, masa-masa enak, ayil marad. Wa khinat basira nalikane perang. Ulai kau temang sufuna bil madzikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudra. Iku wong sing bener kabeh. Wa ulai kalan utai mengkono kabeh ulai ku al muttaquna wong sing takwa.
Nah, ini kalau terang dia menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak corot Imam Suyuti kan wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ibnu Sabil artinya musafir. Kalau nanti takut itu yang anak musafir yang saat ini uang suka duit BMW lungo suka ATM duit akeh semua setahun kita penduduk asli malah nanti duit di zakati nama nih uang musafir lebih suka timbang apa mukime. Kalau niki kalau mau bolak-balik kalau buatan bahasanya ayat-ayat madaniyah itu ayat ilmiah jadi pun ruwet. Jadi ngeten Imam Kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Ini menjadi masalah dengan itu misalnya. Di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid nama madrasah. Nah cara itu asal misalnya ya duit zakat. Nah, masing darani asal masing buatan. Jadi hukum dasar zakat itu kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa misal. Misalnya duit zakat gambar bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni mboten angsal. Alasannya sabilillah itu dalam madzhab Syafi'i itu al-juzat, jadi ngomong sing perang. Pokoknya zaman ini tinggal kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu mancen piye wae ono riskan salah jenis ijtihad. Tapi dari Imam Kofal wa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Mana temuin diterangno kalau Kofal sabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid warubat dan sebagainya, bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma madzhab Imam Kofal bukan tanpa kelemahan-kelemahan yang ngeten kamu sofai. Nah sampai setengah alim, merasa usah nganti alim nggak tak kok ngeten. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya kenapa wafisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa? Jawab Imam Syafi'i karena secara lughawi sabilillah itu paling pantas dari ini wong sing apa? Perang. Nah kalau kula jen bener Imam Syafi'i. Saya gini buat ya. Ayah kamu itu kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah, itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan wa fisabilillah. Jadi makanya ini tidak ini. Jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa itu dua muqtadil hal. Cara bahasane balaghah di muqtadil hal sesuai keadaan. Paham? Jadi wis terkenal, wis jadi gaul Arabi, sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah, wa fisabilillah mana napa? Dia mati fisabilillah maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang bahasa Arab itu huwa fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang iktikaf. Orang itu di bahasa Arab itu huwa fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arab kan huwa fisabilillah. Jadi sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mengenai kelemahannya madzhab Kofal, kalau betul sabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benarnya kabeh Kang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah, bodoh-bodoh sabilillah artinya aujuhil khairi kan inna masudakot. Itu fisabilillah ana enggak usah nyebut ya ta'amah. Enggak usah nyebut masakin. Dosa nyebut mu'alafati kulubum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Baliknya ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi semua bentuk kebaikan. Iku gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua karena itu fisabilillah. Terus dari Imam Syafi'i itu tadi dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lughat itu tidak sah orang yang sedang iktikaf atau sedang berbuat baik dikatakan wa fisabilillah karena secara lughat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nafsi sabilillah al-huzat yaitu orang-orang sih perang. Ini jenis istihad yang Romanto ya Kang Fuadin. Jadi istihad itu
satu badul jadi menyerahkan segala kemampuan untuk duga kersane Allah. Ya sing ngeten iki rupa. Disabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah iku sabilillah. Tapi nyatane pada level real. Ya ngeten iki. Ini kok kaya zakat dikana pondok, dikana masjid wansal boten. Nah delok itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nanti itu tidak termasuk asnaf asamani ya bangun pondok, bangun masjid tidak termasuk kelompok apa? 8 yang mutakhir bisa. Paham ini menyangkut masalah istiadah. Yang menyangkut istiadah termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Bolak-balik kula omongno. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan niku zat moral, mboten zat fisik. Ya mun kula belen-belen iki. Dadi niki Allah cek duka. Iku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Bareng teng Madinah madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Berarti Ka'bah pindah ke 3, kiblat pindah ke 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lah wong Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah wong Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas wong musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep napa? Ka'bah. Orang Yahudi lebih senang Nabi madhep Baitul Muqaddas. Mulane ini kan diterangno lafi sikokin ba itu termasuk wahum al yahud. Nah, terus Allah duka laisal birra antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe ngetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bihi wa Mustafa. Jadi kowe kudu durung ngene-ngene. Mergo nek fisik ku repot to. Dadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allahu Akbar, kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kula, sing diitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Kamu kula balane. Memang salat ono aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, mengkulo balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita. Itu kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah. Sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulane dari Allah laisal birra antuwal wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara itu jamu dalik. Ayat iki temurun ngerak ning gone wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birra man amara billah ukuran apik ora urusan madhep petan to ngulon, tapi ukuran apik apa iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Paham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholatem ditampa sakwise kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning tangga. Karena di antara kebaikan adalah termasuk wa atal mala ala tubi dalil kurba. Jadi nak cara fikih pancen sholat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nak cara orang nah cara Allah terkait mergo ukurane apik cara Allah iman billah wal yaumil akhir termasuk iman sifat sosial gini kenapa? Wa atal mala ala hubi dari kurba wal yatama wal masakin. Paham kula baleni malih iso wae cara Allah sampeyan wis salat bener cara fikih. Mergo wis madhep ngulon pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegak sah. Mergo Allah na'alukno salate sampeyan mbek hal-hal sing muamalat binas. Paham misalnya birrul walidain. Paham nang komandan misalnya zakat. Mulane kata atau hadis-hadis wong salate bener lah nek zakate ra bener gak ditampa. Wong salate bener lah agak birrul walidain gak ditampa. Mergo acara Allah niki mun ketok moto niki mun ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir hal sosial kayak wa atal malah ala hubi dari kurba dan sebagainya. Kami kula bulan bali ini. Jadi ning syariat Islam mboten enten kaitane mbek Ka'bah mbek Baitul Muqaddas. Mergo nyatane kowe madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Ngurmati Ka'bah mirip wong musyrik. Wale Allah kuwati. Nabi madhep Ka'bah disalahno Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Wong jenenge kiblat di Palestina, mergo Nabi kabeh wong Palestina.
Dina bareng madhep Budi Baitul Muqaddas dari musyrik. Jare nyangka milatu Ibrahim kok kiblate ora milatu Ibrahim, kok kiblate Nabi Ibrahim ra Kak. Lalu terus Allah buka laisal birru antuwal urusan biru iku gak kok madhep ngetan to madhep nulok, tapi ukurane biru iman billah wal yaumil akhir satruse wal kita paham gitu. Jadi ini polemik-polemik ilmiah sing mujma' alaih. Dadi sampean nek iman sing mujma' alaih. Jadi soal misalnya pengurus masjid berhubung kiai tok tukang imami atau urun iso wae cara Allah tetep ra ditampa. Kok Allah mesti na'alukno salat ambek hal-hal sing sosial kaya wa atal malal hudi dawil kurba. Iso wae nek mana cara Allah bahak iku pinter cara istighfar. Mergo wis nganggo donga paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan ngeten sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah wa anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani begini-begini. Tapi saat sahabat dari sahabat Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kealiman. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat cerita-cerita wong demi sholat dipanggil ibu gak nurut, kau juret sama Allah tetap dicoba. Aja ini cara pakai betul hubungannya. Ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syaratnya gitu. Mulai agar kiai ngendikan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Itu mesti tanpa pengiran. Keliru cara orang mesti cara pengiran bisa sampai wis sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat ditampa gak kasih sinten jure. Rukun cara Allah kayak iso Allah atur-atur ngoten. Iki sholat wajib cara Allah lho niki kula pun balen niki. Mergo tak pilih sore niki dadi ukuran biru itu ora kok ngetane utawa ngolone tapi iman bila akhir sampai termasuk wa atal mala alakum bihi dabil kubra wal yatam wal masakin. Paham ya? Mulai jemben jenengan amul walim kuata mau hadis wong sing tau zina iku salate ra ditampa 40 dina. Wong sing tau kada artinya satu pelanggaran etika sosial tapi fonisnya nganti urusannya ibadah makhluk salate ra ditampa sekian hari. Tapi iso diwalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah mahdoh. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan famal masjid fasiamu sehari ini mutata. Ibu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh iso ditutup ke hukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali gitu, terkait sekali. Faham ya? Jadi misalnya sampai entah kolab anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi hukuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kiai sholat saat perang, ya Pak ambil Melayu oleh, tapi tidak oleh PP alasannya sholat. Terus saya kaji Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit PP sama sedang sholat fardulah di global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham ya? Jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Paham ya? Malah nih buatan enten mursyid yang ibu suarga lagi bukan rumah. Hampir dok muamalat, dok cara Allah ini pun rumah. Malah kuat atau tenggine cerita-cerita sahabat itu terkenal zuhud, dia terkenal adil. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takhalluf sama Allah tetap dihukumi munafik. Paham nih orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhalluf anil jihad tetap aja cara Allah divonis munafik. Hanya karena tidak jihad. Bukannya orang jihad itu elek banget Romanto. Efeknya elek banget. Tunggalnya kemaksiatan sing wis gak jorok. Itu elek banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu. Sampai dua anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, seneng tanggane sampean, senengnya kok sampean, sampean bingung. Sampean dia anak gak nakal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormatin wong dia, kok hormatin sampean. Loyalnya bodoh di sampean bingung. Kalau sampean dikonco akrab, loyalnya bodoh neng kenalan, nggak pernah mantel. Biasanya desa lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh gak suka disirikkan. Contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak,
Dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue. Gue misalnya bangun rumah sampean, misalnya kerja demi sampean nanti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di ngomong tonggo atau kemudian sampai jam 4 tenan, gue bodoh. Makan lah. Sampean di kota akrab, sampean merasa akrab dia. Jadi nak rono di suku esprit di kedua. Bareng orang kancane terima kenalan, jadi kalau orang tersinggung kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahada ahyara min Allah, tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidzalika, karena itu Allah paling tidak siap disirikkan. Malah syirik itu cek asghar, cek akbar itu Allah paling tidak suka. Allah tuh paling anti syirik, cek syirik asghar, cek syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan, meskipun bentuknya kebaikan, nah disirikkan Allah ya seneng. Misalnya sampai birrul walidain, sampai bangun masjid, sampai jihad, tetap aja nak niatin ikhlas Allah seneng, padahal kebaikan. Apa mana karuan zina, karuan jorok. Jadi macam Allah macam aneh dalam. Jadi kebaikan pun karuan sampai ngekek uang rapi sudah kok. Nunggu masjid rapi. Tetap aja Allah mau disirikkan. Jadi kalau sampai dia anak macam ni, sampai dua anak. Gak tahu sih no, apa contoh dalam posisi ngapi, tapi ngapi sih sebanding biasa banget gak terima. Itu lah sama dengan anak yang pacaran. Barang diajak anak pacaran belajar dengan tidak jutaan buah, Pak Mur atau belajar dengan tidak mono. Iya lah, padahal abe orang nyolong, nah nyolong karuan ki ngamuk. Iki tidak urusan nyolong. Anak nyolong, Pak Mur pacar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kadang kiai ngamuk, aku kiai, orang tak hormati ngono, hormati kiai, bener lah, kadang-kadang masuk akal, dekat terima kan, gede tenanan. Artinya apa dalam hal ihsan pun, kadang kita ini tidak terima, gitu, karena ada unsur syirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri lah, supaya Islam selalu diciri khas. Wah bulan balik ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas, ya bodoh Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, sholat madhep Ka'bah bodoh be wong musyrik zaman jahiliyah. Khas Islam juga mau ikhlas sampai lillah itu. Wes ikhlas terus ditopang amal-amal sing muamalat apik termasuk wa ta'al mala ala bi dabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Ya kita ora karo mantu, ono sing terus penting madhep Ka'bah, mbek Ka'bah hormate sak boleh. Rumah sampe top tapi cek kudu mbek bujal bulan hormat Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Makanya kemarin kan sore ya kalau mantan takbirin yang Quran, jadi karuan dari intas sofa lumarata minsa il faman hajjal be tahu ya tamar mau falah junah hukum falah junah mau sebab Allah hukum kebelah Islam jadi guru paling jahiliyah ya hormat ning sofa marwah. Jadi sama joki orang amal misalnya seneng rondo wayu seneng mau nulung loh ya masuk ngabangan aku ngayu nulung seneng ya itu harus jadi takat ya lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah ada kayak itu. Ini tempat-tempat yang fil jahiliyah juga dihormati. Mengenai Allah terus ngendikan orang ukuran apik mademnya lah ukuran apik itu tidak itu gitu. Ukuran apik amanah billah wal yaumil. Tapi coba pengen ini, lah ukuran apik sementing iman sei mademietan ngidul kena. Malah wis kacau. Ayo ada repot wis ora tur malah wis malah. Paham gitu, jadi menyangkut syirik mungkin Allah nubah sampai Nabi gambar nurah la ahada ahyara min Allah. Jadi Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu kemudian pelan bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek yang gak sampean zina jelas menyinggung Allah. Sampean sudah kok niatnya ralillahi ta'ala Allah tersinggung, malah itu karuan zina, karuan nanti mau cerita tadi Nabi ini hadis sahih, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadatul anbiya, ibadah kaya Nabi. Terus wa qiyamuhum qiyamul awliya, qiyamah kaya wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak ridho, terus kali Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari ridho ya. Kok
kaget kan Nabi. Ya hum la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak punya kepedulian amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kadang kan ngeten karo mantau. Misalnya sampean mursyid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, zakat, kita tahajud, ya mulang. Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi munkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa membayang melawan amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua, itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam itu tabligh. Nah, sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem sing pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya kalau ngeten, kalau Romanto seneng kula terus kula wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng kula terus kula wani ngandani. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah Allah kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing ngandani sing nerak bulan. Lalu wangzir asyirotakal akrobin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiannya ngandani sapa? Pernah paman-paman ya? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu pertama kon latihan dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Pabut kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi krono perintah Allah ditunggu lho, paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandani. Kan ora ceritane tarik-tarik. Ngarep mundur gunung tenan. Dari paman-paman kula dina nak mboten nate ngerti nak kula tukang goro. Ora mat, selawase aku roe kowe tukang gak goro, jujur kowe. Saya ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ilang Allah. Bijak ya mat. Nanti terpisah akhirnya takben lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa anzir asyirotakal akrobin. Kandhani kerabatem sing bareng-bareng. Ketika Nabi jajal dakwah kok. Pamane ditakoki isih pamane, ya ami. Hal jarrabtum aliya kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula niku goro. Apa pamane ngono, mat umpama kowe ngandani, lau anna khailan kharaja min hadzal jibal nusaddiqu ka. Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki, kowe tak bener kok. Di karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-paman umpama kowe ngandho nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mat. Nanya Nabi ora tau goro. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam ngurmati asnam tetep ae takben lah kaya Muhammad alihada jamaah tanah jancuk ke Muhammad mau urkono iki tak ngajak dakwah reaksinya kan langsung gitu tapi wani ngandani wong gak mau nakalan jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng lagi wani ngandani jadi sampean wani ngandani pernah tuwong latihan dakwah kan betul kan paling jamaah tabligh kan artinya apa ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini itu amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali makanya kita kudu istighfar saat kita ngerasa soleh lah kudu istighfar itu ngendikane kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf ada Imam Ghazali itu pernah cerita uzilah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram. Misalnya ini karo mantan, sampean itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategis. Saya ini, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu bupati. Sampai punya pilihan ke Idam atau Gusti Yuda dengan faktor agama. Jadi waras mas, Romanto. Artinya ketika pertimbangannya ini kan masih waras, masih khas ulama dipertimbangkan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat. Nah, ketika jadi tim sukses kan mesti ada godaan 3 duit atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah jadi agama ini jadi kegowo ya awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam permainan politik Pak Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya Fuadin kulo, orang melok-melok blas. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasannya Mustafa Fuadin kulo itu mau perkara meremono ya Kang Romanto akhirnya ngerti banyak otoritas semua alakun kebijakan pemerintah
kayak penutupan prostitusi, penutupan. Lu gak iso gak mau ala sampai bupati atau wakil bupati paham semua. Jadi kita itu picek, aslinya beberapa melo itu jelas picek ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Mulai ini sing kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, misalnya tipikal kuro, tipikal Kang Romanto, orang kudu ngalim nemen sak. Iku betul, kuat-kuatin. Dakwah ambek pejabat markai. Dakwah ambek wong kere seneng tomat. Dakwah ambek suga nek dikon suga kurang ajar sombong. Pindah ora gunung. Orang-orang gunung iritan terus wae nek mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah ambek aku rasa seneng mbek kowe. Terus lima daya Robbi, padahal setelah saya di gunung itu tidak pernah maksiat, tidak pernah adol agama. Jaga Allah, kau ibadah enak-enakan di aku. Sementara meninggal hamba-hamba di bawah di kota tersesat tanpa pembimbing. Jadi kadang kita taladud billah itu karena unsur nggak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti. Paham, ini masalah ijtihadiyah. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah teng Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang menduduki raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir orang Mekah. Raja ini mau. Karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong drengki terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan ngeten deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi kalau diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, dan mereka wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa terus orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi nak pun masalahnya tadi ini pun ruwet karo mantu. Jadi pun pulau bulan balik ini menyangkut masalah ijtihad. Ini waktu galingnya ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa roh. Aja nih bero. Pengurus takmir si A, si B itu karena. Atau si A proposal ke pejabat. Atau si B mau sangka masyarakat toh. Sama nih roh. Padahal yang pejabat jurah kalah rumetin, arep-arep masyarakat jurah kalah rumetin. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh kan hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya beberapa roh, orang-orang roh tenang. Jadi sebagian kita taladud bilang nakalan. Lah kan lucu tak orang bilang wong sore apa nakalan. Mulane jadi bener sakit karo mantu sampean tahu ngaji gak ada guru, tahu mondok. Mustafa nggak tahu mondok, tahu ngaji. Bener sakit dakwah sing murni ibadah kita enggak iso. Kita politik ora wajib. Kalau lara seneng ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentang Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cuantik, melaku. Rojorian yang bernama Ayu karena PDKP. Ketika ono wong Ayu mau ambil bujuni sitok, terus ditawarin dengan cerita itu. Awan rasanya seneng bujuni Nabi Ibrahim itu sonten mukjizat itu kan. Terus akhirnya dia Sarah. Itu buatin saya gak ingin dari faktor kerajaan dulu itu tidak bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ngambil dintas ini, keluarga mojo baik. Jadi dia wali mana udah pinter dukun. Jadi Majapahit itu sebuah biaya ceritanya bahwa hasil ono pagebluk Bismillah sing Sunan Ampel terus beliau DKI hadiah Ampel Dinta punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Raden Tata dan sebagainya. Jadi bukan sakit kamu supaya unsur menurut balen kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Sampai Romanto. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi menurut balen ini ya. Demi ayat ini, jadi walakinnal birra man amana billah itu urusan hati, wal akhir urusan hati, wal malaikati wal kitab wan nabi. Tapi tetap yang dikatakan wa atal mala al hubbi dari
kurba wayata mawal masakin wa nasabi wasailina terus wa firriqo merdeka budak. Ini tafsirnya seperti ayil mukatabin wal asro budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan saya nak tawanan perang kaitannya politik bukan. Tawanan perang mau merdeka ya butuh kaitannya nebus contoh sing nawan jenis sinawan Islam wong kafir apa wong Islam. Benar banget. Mesti wong kafir paham ini sampai waktu wafir rikob ilmu katabin wal asro tawanan perang. Berarti ya ono urusan mbek pihak liya. Jenenge tawanan mesti ditawan musuh. Lah kowe duwe sebagian kudu mbok arangno nebus tawanan. Nebus tawanan ora kompensasi politiknya dong mboten. Mesti wonten kan? Bayari biro utawa tukar menukar tebusan. Pamor mando. Mulane era-era santri nakalan era Mustafa ngono iku. Dadi pokoke beberar. Dadi ya takmir ruwet ya ora. Paham langgar ruwet ya ora. Itu sing ngoten. Sampai sama cerita kok aku lah sing bener udah sing digo ora ono sing ngono ora kena takokno sembo piye. Cuma kula cerita secara ilmiah kita kadang nakalan ora usah takokno. Sing bener piye kula yo takokno piye ora kena lakoni dhewe. Nglakoni dhewe ya men iki dhewe. Saya kasih takok. Ini betul sakit wis. Tapi yang jelas ini amruwah, ini wahyuwah. Jadi ini sampean biar ngerti betapa ukuran iman itu ra iso diukur mbek ati tok, tapi ora iso diukur mbek sosial tok. Dadi ben sampean roh. Paham ya? Dadi ini kudu prinsip.